wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Divisi Kajian Keilmuan Himan. Hari ini kita akan mempelajari soal UTS tahun lalu untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial untuk semester 4. Langsung ke soal nomor 1. Mahasiswa KWU Manajemen FEB kerjasama dengan PT Sekawan dengan cara menjualkan produknya untuk dinilai dari segi seni, teknik, dan strategi pemasarannya. Harga per paket produknya 150.000 berdasarkan hasil evaluasi 2 minggu pertama. Kelas A dan kelas B memasarkan pada konsumen tipe yang berbeda dan harga yang ditawarkannya juga berbeda, yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Tabelnya sudah ada di sini. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemasaran saudara dalam hal harga untuk meningkatkan pendapatan kelas A? Berikan alasan disertai dengan data perhitungan saudara serta nama elastisitasnya. Lalu yang B, bagaimana strategi pemasaran saudara dalam hal harga untuk meningkatkan pendapatan kelas B? Berikan alasan disertai dengan data perhitungan saudara serta nama elastisitasnya. Jadi, yang pertama ini kita membahas tentang soal elastisitas dan kewirausahaan. Tabelnya sudah ada di sini, ada harga jual dan barang yang terjual masing-masing kelas. Kita akan mengerjakan dulu untuk soal A untuk kelas A. Kelas A. Yang pertama kita ambil untuk harga dan barang yang terjualnya, jumlahnya. Jadi dilambangkan dengan price dan Q. Ini untuk memudahkan kalian mengerjakan soal. Ada price atau harga. Untuk kelas A, price-nya itu ada 300.000 dan 200.000. Dan ada Q atau barang yang terjualnya. Oke. 300 dan 400. Kita masukkan ke dalam rumus EP. Rumusnya itu adalah Q2 min Q1 P2 min P1 dikali P2 per Q2. Kita langsung masukkan saja. Jadi yang ini adalah nomor 1 dan yang ini adalah nomor 2. Berarti Q2 itu adalah yang ini 400 dikurangi Q1 nya 300, P2 nya itu 200.000 dikurangi P1 nya 300.000, P2 nya 200.000, Q2 nya itu adalah 400. Berarti ini 100 dibagi minus 100.000 dikali 500, hasilnya adalah minus 0,5. Nah, untuk hasilnya ini, kalau misalnya ada minus atau positifnya tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu jumlah angkanya. Kalau 0,5 ini masuknya inelastis. Nah, jangan lupa juga untuk menyertakan kesimpulan. Kalau kesimpulan dari yang ini adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan cara menaikkan harga agar penjualan meningkat sehingga pendapatan pun meningkat. Selanjutnya kita akan membahas soal B, yaitu untuk perhitungan kelas B. Kita masukkan seperti sebelumnya, tapi menggunakan data kelas B yang sebelah sini. Untuk harga jualnya itu ada 400.000 dan 300.000. Barang terjualnya 200 paket dan 300. Kita langsung masukkan ke rumusnya, rumus EP. Rumusnya masih sama seperti tadi. P2 min Q1, P2 min P1 dan dikali P2 per Q2. Q2 nya itu 300, Q1 nya itu 200, P2 nya 300.000 dan P1 nya 400.000 dikali 300.000 per Q2 nya 300. Hasilnya itu 100 per minus 100.000 dikali 100
dengan hasil minus 1, yang artinya elastisitasnya adalah unitary elastis. Untuk kesimpulan kelas B ini, strategi yang digunakan adalah mempertahankan harga karena sudah optimal, namun bisa juga dengan menaikkan harga yang tidak signifikan. Kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya itu adalah PT Sido Muncul memproduksi tolak angin dengan tingkat produksi per minggunya sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M kuadrat ditambah 10 MR plus R kuadrat, di mana R adalah tenaga kerja robot dengan 70 jam kerja, sedangkan M adalah tenaga kerja manusia dengan 20 jam kerja. Yang ditanyakan adalah A. Berapa marginal produk robot atau MPR? B. Berapa marginal produk tenaga kerja manusia atau MPM? C. Berapa rata-rata average produksi tenaga kerja robot atau APR? D. Berapa rata-rata average produksi tenaga kerja manusia atau APM? E. Berapa elastisitas tenaga robot atau ER? F. Berapa elastisitas tenaga manusia atau EM? G. Apa nama elastisitas tenaga robot? H. Apa nama elastisitas tenaga manusia? I. Apa strategi saudara PT Sido Muncul untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja robot? Lalu yang J, apa strategi saudara PT Sido Muncul untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja manusia? Dan yang terakhir, K, apa saran saudara pada PT Sido Muncul untuk meningkatkan produktivitas secara tenaga kerja robot dan tenaga kerja manusia? Kita langsung masuk ke jawaban. Pertama, untuk menjawab itu, sebelumnya kita harus menyusun soalnya dulu agar lebih mempermudah saat pengerjaan. Nah, ini soalnya Q sama dengan M kuadrat tambah 10 MR ditambah R kuadrat. Kita tulis lagi soalnya yang tadi, 70 jam kerja yang tenaga kerja robot. Dan ada M, 20 jam kerja untuk tenaga manusia. Kita sederhanakan, lalu kita masukkan angka-angka ini terhadap rumusnya menjadi M-nya 20 menjadi 20 kuadrat ditambah 10 dikali 20, R-nya itu 70 ditambah 70 kuadrat. Jadi angka-angka ini dimasukkan ke rumus ini menjadi seperti ini. Lalu kita hitung hasilnya adalah 19.300 tolak angin per minggu. Kita masuk ke soal A. A itu ditanya adalah MPR. Rumus MPR adalah dQ per dR. Mungkin kalian masih ingat kalau dQ per dR itu adalah rumus turunan, di mana kita nanti akan menurunkan dari rumus Q ini. Yang diturunkan itu yang pertama adalah R karena ditanyanya tenaga robot. Nah, untuk rumus ini karena M tidak ada R-nya menjadi 0. Karena tidak ada R-nya menjadi R-nya turun menjadi 10M karena tidak ada pangkat lagi. Karena ini pangkat 2, pangkatnya turun ke depan menjadi 2R. Kita langsung masukkan angka-angka yang sebelumnya ini ke dalam rumus yang ini. Menjadi 10 dikali 20 ditambah 2 dikali 70 itu 200 ditambah 140, dan hasil akhirnya adalah 340 tolak angin per minggu. Kita masuk ke soal B. Sama seperti sebelumnya, hanya saja yang ditanyakan adalah MPM, dimana rumusnya adalah dQ per dM. Berarti yang diturunkan adalah M-nya menjadi 2M ditambah 10R tambah 0 karena R-nya tidak ada variabel M menjadi 0. Lalu kita masukkan lagi angka sebelumnya. M-nya itu 20, berarti 2 dikali 20 ditambah 10, R-nya itu 70, berarti 40 ditambah 700 menjadi 740 tolak angin per minggu. Masuk ke soal nomor C. Yang ditanya adalah APR.
APR ini rumusnya adalah Q dibagi R, karena yang ditanya adalah tenaga kerja robot, jadi dibagi yang robotnya. Rumus Q itu kan tadi M kuadrat ditambah 10 MR ditambah R kuadrat. Nah, ini dibagi R. Karena ini tidak ada R-nya, jadi M kuadrat per R ditambah ini berarti habis, R-nya berarti 10M. Nah, ini karena ada pangkat 2, pangkatnya menjadi habis, jadi R saja, juga habis. Lalu selanjutnya kita masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus ini. Berarti 20 pangkat 2 dibagi 70 ditambah 10 dikali 20, karena M nya 20, lalu ditambah 70. Nah, lalu selanjutnya hasilnya setelah dihitung adalah 275,714 tolak angin per minggu. Dan untuk soal D, sama juga ditanyanya adalah APM, karena yang tenaga kerja manusia, berarti Q dibagi M dibagi M. Nah, seperti sebelumnya berarti ini habis pangkatnya menjadi M saja. Ini M nya habis menjadi 10R, dan ini menjadi R kuadrat dibagi M. Lalu kita hapus dulu, kita masukkan angkanya seperti tadi. Jadi APM sama dengan, kita masukkan angka sebelumnya menjadi 20 ditambah 10 dikali 70 ditambah 70 kuadrat dibagi 20. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 965 tolak angin per minggu. Kita masuk ke soal E. Itu ditanyanya adalah ER. Dengan rumus MPR dibagi APR. Nah, MPR dan APR ini tadi kan sudah kita hitung sebelumnya, yang dimana berarti untuk mengetahui ER dan EM ini harus mengerjakan 4 soal sebelumnya. MPR itu tadi kita 340 hasilnya, dan dibagi 275,714, hasilnya adalah 1,233. Lalu untuk F itu EM, rumusnya adalah MPM dibagi APM. Hasilnya tadi adalah 740 dibagi 965, dimana hasilnya menjadi 0,767. Nah, untuk mengetahui elastisitasnya masuk ke soal G. Untuk ER 1,233, berarti hasilnya adalah elastis. Dan untuk soal H ditanya elastisitas untuk M, dan elastisitasnya adalah inelastis. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal I. Untuk strategi R adalah menambah jumlah jam kerja. Robot. Dan untuk yang J, strategi untuk M adalah mengurangi jam kerja. Kenapa bisa menentukan hasil menambah dan mengurangi? Ini dilihat dari hasil perhitungan ini, elastis dan inelastisnya. Jadi karena hasil yang R itu elastis, berarti berpengaruhnya menambah jam kerja. Dan kalau misalnya inelastis itu hasilnya adalah mengurangi jam kerja. Dan untuk yang terakhir, untuk K sarannya,
Manajer harus mengurangi jam kerja manusia dan menambah jam kerja robot. Kita masuk ke soal elastisitas dan nilai perusahaan. Nomor 1. Soalnya, perusahaan Kotrunada memproduksi setiap tahun selama 4 tahun yang akan datang. Tahun pertama 600 unit, tahun kedua 700 unit, tahun ketiga 800 unit, dan tahun keempatnya 900 unit. Harga jualnya 10.000, biaya variabelnya 5.000, sedangkan total biaya tetap atau TFC-nya 1 juta dan bunganya 12%. Berapa laba perusahaan dan nilai perusahaan selama 4 tahun? Nah, sebelum menjawab lebih baik diuraikan dulu seperti ini agar lebih mempermudah kalian untuk mengerjakan soalnya. Kita langsung masuk dan menjawab. Jadi kita buat tabel lebih ke penyusunan. Ini tahunnya ada 4. Lalu key-nya itu yang ini, tahun tingkat penjualannya ada 600, 700, 800, dan 900. Lalu selanjutnya ada TR atau total revenue. Nah, total revenue ini saya tuliskan rumusnya di sini. Itu adalah harga jual dikali Q. Harga jualnya itu 10.000 dikali Q-nya menjadi 6 juta, 7 juta, 8 juta, dan 9 juta. Selanjutnya kita hitung TVC. TVC itu rumusnya kita tuliskan sebelah sini lagi, adalah total variable cost, yang berarti di mana rumusnya adalah biaya variabel dikali Q. Biaya variabelnya itu yang ini 5.000 rupiah dikali menjadi 3 juta, 3,5 juta, 4 juta, dan 4,5 juta. Lalu selanjutnya ada TFC. Kalau TFC ini karena total fixed cost jadi tetap, yaitu 1 juta dari soalnya sebelah sini. 1 juta, 1 juta, dan 1 juta. Lalu ada total cost TC. TC ini rumusnya TVC ditambah TFC. Berarti yang ini ditambahkan yang ini menjadi 4 juta, 4,5 juta, 5 juta, dan 5,5 juta. Lalu ada P, di mana P ini rumusnya TR min TC. TR min TC berarti yang ini dikurangi yang ini, yaitu 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, dan 3,5 juta. Lalu selanjutnya ada I. I ini itu berdasarkan soal bunganya adalah 12%. Nah, 12% ini kita hitung lewat kalkulator. Caranya adalah, cara perhitungannya di sini ya, saya tulisnya. Caranya adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 1, 2, 3, 4. Jadi cara penghitungannya 1 dibagi 1 ditambah 0,12 dari mana? Dari 12%. Dan pangkatnya ini 1, 2, 3, 4 sesuai perhitungannya. Jadi kalau misalnya mau menghitung tahun 1, pangkatnya 1, tahun 2, pangkatnya 2, dan seterusnya. Nah, menjadi berarti 1 per 1,12 dipangkatkan sesuai tahunnya. Seperti itu. Nah, untuk hasil perhitungannya, mungkin nanti kalian bisa coba sendiri di kalkulator kalian. Untuk hasilnya itu adalah 0,8928 57142. Untuk angka-angka ini tidak bisa dibulatkan, jadi sepanjang apapun kalian harus tulis. Yang terakhir itu adalah kita menghitung fee.
V ini rumusnya adalah V dikali I. Jadi V yang ini dikali I yang ini, hasilnya adalah 1,78 57142 juta 2,1,32,34 juta. Ini karena hasilnya koma, nanti harus dikalikan dulu ke 1 juta untuk menghasilkan jutaan. Nah, untuk kesimpulannya berarti laba perusahaan nya berapa? Kita tahunya dari sini. P ini kita jumlahkan menjadi 11 juta. Nah, berarti untuk laba perusahaan itu adalah 11 juta. Dan ini juga untuk V ini kita letakkan menjadi 8,138352992. Nah, untuk kesimpulan dikalikan dulu ke jutaan menjadi nilai perusahaan. Hasilnya adalah 8.35352,992. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan menjual produknya sebesar 40.000 per unit, sedangkan biaya variabel per unitnya 15.000 dan biaya tetapnya 1 juta dengan pajak 10%. Dengan tingkat produksi selama 4 tahun yang akan datang sebanyak 400 unit. Sedangkan modal berasal dari saham biasa seharga 500 juta dengan biaya modalnya 12%, obligasi 400 juta dengan biaya modalnya 14%, dan saham preference 100 juta dengan biaya modalnya 9%. Berapa laba perusahaan selama 4 tahun dan berapa nilai perusahaan apabila dinilai sekarang? Nah, seperti biasa sebelum kita menjawab soal itu, kita uraikan dulu seperti ini. Ini yang tadi penjelasan sebelumnya. Nah, untuk menghitung obligasi, saham biasa dan saham preferennya kita menggunakan ini. WD itu berarti obligasi, WE itu berarti saham biasa, dan WP itu saham preferen. Sebelumnya kita jumlahkan dulu. Berarti ini adalah jumlahnya 1.000 juta. Dan dihitung masing-masingnya. Caranya adalah angka ini dibagi dengan totalnya, berarti 400 dibagi 1000 sama dengan 0,4. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5. Dan 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1. Untuk KD, KE, dan KP-nya sama seperti tadi. KD itu biaya obligasi, KE itu biaya modal saham biasa, dan KP itu biaya saham preferen. Nah, KD, KE, dan KP ini kan sudah jelas persen. Jadi berarti cara menghitungnya adalah 14 dibagi 100, 12 dibagi 100, dan 9 dibagi 100. Hasilnya menjadi 0,14, 0,12, dan 0,09. Kita langsung masuk ke WACC. Jadi cara penghitungannya dirumuskan dulu ke WACC. Rumus WACC adalah WD dikali 1 min P dikali KD dikali KP. WD-nya itu adalah sesuai yang sudah kita hitung, 0,4. 1 dikurang T-nya itu 0,1 dari mana? Pajaknya kan itu T, berarti 10%, berarti sama dengan 0,1. Dan KD-nya itu adalah 0,14 ditambah WE dikali KE 0,5 dikali 0,12 ditambah WP dikali KP berarti 0,1
dikali 0,09. Untuk hasil masing-masingnya, yang ini, dan yang ini 0,0504 ditambah 0,06 ditambah 0,09 hasilnya itu adalah 0,1194 dijadikan persen atau dikali 100 menjadi 11,94%. Kita langsung masuk ke pengerjaan soalnya. Untuk jawabannya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tabel. Pertama kita tuliskan dulu tahunnya. 1, 2, 3, 4. Dan Q-nya adalah tingkat produksinya per tahun, itu 400 unit per tahun. Berarti Q-nya sama 400. Lalu ada TR. TR itu sama seperti sebelumnya. TR itu adalah harga jual dikali Q. Harga jualnya 40.000. TR-nya menjadi 16 juta. Sama Q-nya sama, berarti sama semuanya. Lalu ada TVC. TVC itu biaya variabel dikali Q. Biaya variabelnya 15.000 dikali 400. Berarti TVC-nya 6 juta. Lalu ada total fixed cost. Total fixed cost-nya 1 juta. Lalu ada total cost atau TC. TC ini adalah total fixed cost ditambah total variable cost, menjadi 7 juta. Lalu selanjutnya ada P. P itu rumusnya TR min TC. 16 dikurangi 7 berarti 9 juta. Dan selanjutnya ada I. I ini kalau pada soal sebelumnya sudah langsung ada, tapi kalau pada soal bentuk ini harus hitung dulu WACC-nya, dan WACC itu menjadi I-nya. Nah, karena WACC-nya ini adalah 11,94, berarti I-nya juga sama, yaitu 11,94%. Sama seperti tadi, cara perhitungan itu di kalkulator adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,1194. Jadi yang dimasukkan adalah bentuk komanya, jangan bentuk persennya. Dan ini dipangkatkan pada jumlah tahunnya. Dipangkatkan. Jadi kalau misalnya untuk menghitung tahun pertama, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya, sesuai tahun yang ingin dicarinya. Setelah menghitung, hasilnya itu adalah 0,33. Dan yang selanjutnya ada V. Itu sama V dikali I. Hasilnya itu adalah 1435 juta. 328. Nah, untuk Pi dijumlahkan menjadi 36 juta, dan untuk V-nya juga dijumlahkan menjadi 27, sama seperti sebelumnya, ini dalam bentuk koma yang nantinya harus dikonversikan ke dalam jutaan, yang berarti dikali 1 juta gitu. Ini adalah pengerjaannya, dan kesimpulannya adalah laba perusahaan selama 4 tahun adalah
36 juta dari sini. Dan nilai perusahaannya adalah selama 4 tahun 27 juta 370 723 723,96. Sekian penjelasan untuk soal tahun lalu Ekonomi Manajerial semester 4 dari Divisi Kajian Keilmuan Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.